Puluhan murid sekolah dasar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan belajar di tempat yang jauh dari kata layak. Mereka terpaksa belajar di kondisinya memprihatinkan. Di Karawang, sebuah bangunan sekolah dasar, dinding serta atapnya rapuh dan berlubang. Kondisi ini diperparah dengan minimnya tenaga pengajar dan fasilitas belajar jauh dari kelayakan. Mau tenang. Sekolah yang punya tembok dan nyaman. Minimnya akses pendidikan di daerah terpencil sebagai bentuk pelanggaran hak anak menggambarkan bagaimana banyak anak di Indonesia masih belum mendapatkan kesempatan belajar yang layak. Di wilayah terpencil, hambatan terbesar datang dari faktor geografis, sekolah yang jauh, dan kurangnya transportasi membuat anak-anak harus menempuh perjalanan panjang hanya untuk menuntut ilmu. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat yang terbatas juga menjadi kendala. Banyak warga tinggal di daerah yang pendapatannya rendah, sehingga kebutuhan dasar saja sudah sulit dipenuhi, apalagi biaya pendukung pendidikan seperti alat tulis, seragam, atau transportasi. Fasilitas pendidikan yang kurang memadai pun memperburuk keadaan. Masih banyak sekolah yang kekurangan guru, ruang kelas yang rusak, serta sarana belajar yang tidak lengkap. Padahal, negara telah menegaskan melalui ketentuan hukum, termasuk kewajiban pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20%, bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa memandang tempat tinggalnya. Namun kenyataannya pemenuhan hak tersebut masih belum merata di daerah terpencil. Anak-anak di daerah terpencil sebenarnya memiliki hak yang sama dengan anak-anak di wilayah manapun. Mereka berhak mendapatkan pendidikan yang aman, layak, dan berkualitas. Hak ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari kepedulian bersama sebagai masyarakat. Ada banyak cara sederhana untuk membantu mereka. Bahkan hal kecil seperti mendonasikan alat tulis, buku bacaan, atau perlengkapan sekolah lainnya bisa menjadi langkah awal yang berarti. Dukungan seperti ini dapat meringankan beban keluarga dan memberi anak-anak motivasi untuk tetap bersekolah. Di sisi lain, pemerintah perlu lebih peka terhadap kondisi yang terjadi. Pembangunan tempat belajar yang layak, meskipun sederhana, dapat menjadi titik awal yang penting. Sekolah yang aman, ruang kelas yang memadai, dan akses menuju fasilitas pendidikan harus menjadi prioritas agar hak anak tidak lagi terhalangi oleh letak geografis atau keterbatasan fasilitas. Upaya kecil dari masyarakat dan kebijakan yang tepat dari pemerintah dapat menjadi kombinasi yang kuat untuk memastikan bahwa setiap anak tanpa terkecuali dapat menikmati hak mereka atas pendidikan.